Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikin Sodikin. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Dan di sini saya bersama rekan saya. Saya Antarnia, saya guru mata pelajaran informatika dari SMA Negeri 1 Garawani. Ya, dalam kegiatan hari ini kami akan melakukan supervisi akademik yang sebelumnya itu kami akan melaksanakan pra-observasi yang bertujuan untuk menanyakan sejauh mana persiapan observer untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran di kelas. Nah, untuk mempersingkat waktu, oke. Baik, Ikin. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik ya, Pak Ikin ya. Pak Ikin baik saya sekali. juga baik. Nah, dalam kegiatan hari ini mungkin saya akan menanyakan terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu nanti tujuannya seperti apa? Baik, Pak Ikin. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya praktekkan pada pertemuan sekarang yaitu menerapkan berpikir komputasional dalam pemrograman, yaitu peserta didik itu mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara masalah, algoritma, dan solusi, sampai peserta didik itu mampu menerapkan langkah-langkah dalam membangun sebuah algoritma. Mungkin seperti itu ya Pak Ikin tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya yang tadi Bu katakan itu peserta didik itu mampu menjelaskan masalah dalam materi algoritma. Betul sekali. Terus kemudian untuk membangun algoritma seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali. Oke Bu. Terus selanjutnya terkait tujuan tadi yang udah Ibu ungkapkan ya. Nah, untuk proses area pengembangan nanti dalam materi tersebut, mungkin areanya atau capaian Ibu seperti apa ini? Ya, untuk capaiannya mungkin peserta didik itu mampu membedakan ya antara masalah, algoritma, dan solusi. Sampai pada endingnya itu akan diberikan sebuah proyek dalam membangun sebuah algoritma yang ada dalam pemrograman. Ya. Seperti itu ya Pak. Oke, jadi area pengembangannya peserta didik itu harapan buah ya agar bisa membedakan terkait masalah algoritma ya. Terus kemudian nanti peserta didik itu bisa membuat proyek dalam materi algoritma. Betul sekali Pak. Oke, Ibu siap. Terus selanjutnya kira-kira strategi pembelajarannya itu bagaimana Bu? Nah, untuk strategi pembelajarannya kita berdiferensiasi ya, dari yang adanya konten seperti itu ya sampai akhirnya kita membuat sebuah proyek. Dan untuk strategi pembelajarannya yang tadi sudah saya menjelaskan, untuk pendekatannya kita menggunakan pendekatan saintifik dan metode pembelajarannya kita menggunakan PBL. Project based learning ya, seperti itu. Oke. Berarti untuk strateginya tadi bagus ya, berdiferensiasi yang tadi gua katakan itu ada kontennya. Ya, ada kontennya. Terus proses dan project. Tadi dalam project tersebut saya sudah catat area pengembangannya itu nanti peserta didik itu bisa membuat project dari algoritma. Betul sekali. Sangat menarik sekali Bu. Ya, terima kasih Pak Ikin. Terus untuk apa itu teh pendekatannya saintifik ya dengan model pembelajaran PBL. Betul sekali. Nah, selanjutnya terkait strategi tadi, kira-kira media pembelajarannya yang akan Ibu laksanakan dalam pelaksanaan nanti, kira-kira medianya apa ya? Kalau untuk media pembelajaran kita kan pasti membutuhkan yang namanya Infocus ya, Ikin. Kalau di kelas kita menggunakan Infocus dan komputer. Nah, kalau untuk projectnya kita pasti menggunakan komputer di lab ya. Tapi untuk observasi nanti kita arahkan di kelas saja dulu lah. Ya, Ikin. Berarti ini masuk di pertemuan awal ya? Ya, pertemuan awal untuk pemahaman dulu ya. Pemberian stimulus ya. Ya, betul sekali. Terus kira-kira nanti proses pelaksanaannya kapan Bu? Kan tadi udah tersusun nih dari tujuan pembelajaran area pengembangan udah ya. Terus strategi baiklah. Terus yang tadi terakhir media pembelajaran ada Infocus. Terus nanti untuk proses pembuatan proyek pasti menggunakan media komputer. Iya, betul sekali. Mungkin tepatnya di lab ya. Iya, di lab. Tapi nanti yang akan lakukan yaitu dalam tahapan stimulus atau
awal Ya, pertemuan. Oke. betul sekali. Oke Bu A, kira-kira pelaksananya itu kapan ya untuk praktik pembelajaran? Untuk pelaksanaan praktik pembelajarannya nanti diusahakan insya Allah hari Kamis depan ya. Hari Kamis ya? Ya. Oke, saya tunggu ya untuk kabar selanjutnya. Mudah-mudahan dalam kegiatan supervisi akademik nanti, dalam pelaksanaan praktik pembelajaran Bu A di kelas, peserta didik itu bisa lebih nyaman dan lebih antusias dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh Bu A. Ya, baik, mudah-mudahan ya. Amin Bu A. Mungkin itu saja Bu A. Saya cukupkan untuk kegiatan observasi sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalau kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk KM, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik ya, walaupun cuaca cukup ekstrim ya hari ini, tapi semoga kalian semua sehat ya. Dan bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Agung? Oke. Alia? Hadir. Nurjana? Izin. Nurjana. Terus Reza? Reza izin. Tebak gambar ya. Silakan. Ayo. Tuh, tepuk tangannya. Tuh, tata. Ini udah biasa ya. Persepsi inti pembelajaran, dan nanti ada gamesnya. Itu bukan games ya, tapi berupa LKPD, lembar jawaban kalian dalam mengerjakan sebuah tugas ya. Nanti ada tanya jawab dan terakhir ya, untuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu berpikir komputasi ya. Sebelumnya kita telah belajar apa itu hubungan antara masalah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara masalah, algoritma, dan solusi. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah membangun sebuah algoritma. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan berbagai strategi pendekatan dari berbagai jenis algoritma supaya lebih cepat. Ya, kalau WhatsApp itu fungsinya untuk apa? Iya, untuk mengirim pesan, untuk berkomunikasi jarak jauh. Uang apa aplikasinya? Dana Pinter ya, itu adalah aplikasi dari penerapan berpikir komputasi ya. Algoritma itu adalah serangkaian langkah atau instruksi yang jelas dan terstruktur atau sistematis. Itu adalah penyelesaian dari sebuah masalah, yang dimana masalah itu adalah suatu kondisi yang memerlukan penyelesaian dalam atau jawaban ya. Itu materi yang sudah jelaskan tadi. Silakan lanjut ke
kelompok ya. Pembagian kelompok itu kita bagi menjadi 5 kelompok satu kelas ini. Jadi silakan duduknya per kelompok. Itu udah Ibu share ya ke grup berupa barcode yang isinya itu ada LKPD. Silakan di scanner LKPD-nya lalu masuk ke Google Doc. Nah, di situ ada contoh algoritma yaitu menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diberikan. Contohnya algoritma membuat kopi kopi instan gitu ya. Langkah 1 sampai selesai secara sistematis. Nah, A dengan C. Jika A lebih besar dari C, maka A adalah bilangan terbesar sampai selesai. Maka C adalah bilangan terbesar ya. 2, 3, 4, 5 ya. Berhubung cuma ada 5, jadi kelompok 6 itu masuk ke soal yang tugas 5, paham nggak? Nih, nomor 1 berarti yang nilai. Itu udah ada lah di handphone ya. Kemudian yang runut balik berarti menghitung keliling lingkaran. Yang dinamis, dinamis. Yang dinamis berarti langkah 2 apa? Sampai ada hasil akhir. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan. Oke? Paham? Kan udah ya nih contoh menyeberang jalan ini kan contoh algoritma. Sekarang ini kelompok dinamis berarti membuat algoritma menentukan bilangan prima gitu. Apa? Bilangan itu kan diibaratkan huruf A, huruf B, dan huruf C. Atau bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Jadi kita akan dirata-ratakan. Ya. Atau searching Google nggak apa-apa, Neng. Nanti di ini. Jadi nyarinya algoritma untuk menentukan nilai rata-rata. Nilai. Masalah poin enggak lah, jangan yang ini. Jadi ada langkah 1. Apa? Gimana sih? Geran nyarina teh membuat algoritma telah menghitung nilai rata-rata gitu. Membuat algoritma. Sama aja sampai jika tidak ada kondisi. Alhamdulillah. Apa? Benar. Ya, tulis saja. Bagi bilangan dengan 2 adalah 0. Sisa bagi bilangan 2 adalah 0. 2 bagi 2 adalah 1 kan ya. Jika nanti gak usah ngejelasin. Nanti kalau kamu ditanya teh, contohnya gimana gitu teh. Bilangan genap bilangan berapa aja coba? 2 dalam kurung sisa bagi bilangan genap 2 adalah 0. Adalah 0, maka jika tidak cetak bilangan genapnya angka 4 jika tidak maka cetak bilangan ganjil. Ini untuk diskusi sudah habis ya waktunya. Sekarang saatnya presentasi. Ya. Ibu akan ini ya. Yang bagian presentasi Ibu akan putar. Siapa yang bagian pertama presentasi? Enkripsi data. Di sini enkripsi data ya. Tapi yang tampil itu apa namanya? Rekursi. Silakan kelompok semuanya maju. Baju ya. Yang mau maju bajunya rapihin. Oke, kita kasih kesempatan dulu kepada kelompok enkripsi data untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti nanya ya. Bebas satu kan ini menghitung luas. Bebas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok Enkripsi Data akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu membuat algoritma menghitung luas persegi panjang. Langkah pertama, inputkan panjang. Contoh, P sama dengan 5. Langkah kedua, inputkan lebar. Contohnya, L sama dengan 2. Langkah ketiga, rumus untuk menghitung L luas, yaitu L sama dengan P kali L 5 kali 2. Langkah keempat, yaitu nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluar, yaitu 10. Itulah hasil presentasi kami. Barangkali ada yang ingin ditanggapi, dipersilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Siti Marhamah dari kelompok pemrograman dinamis. Kan tadi contohnya panjang itu 5, lebar 2. Gimana kalau panjangnya diganti sama 10? Terus lebarnya diganti sama 5. Hasilnya kira-kira berapa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami akan menjawabnya, butuh waktu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti, yaitu panjangnya 10, lebarnya 5, maka luasnya 10 kali 5 hasilnya 50. Oke, untuk pertemuan hari ini, pembelajaran sekarang dianggap selesai, yaitu tadi telah membahas bagaimana kita membangun sebuah algoritma, ya. Sekarang Ibu akan merefleksikan dari kalian satu perwakilan saja untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Siapa yang akan merefleksikannya? Saya, Bu. Boleh, Rapel, silakan. Jadi hari ini kita telah mempelajari materi algoritma, yaitu serangkaian angka atau instruksi yang jelas dan terperinci yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah. Betul sekali ya, Rapel. Terima kasih ya, Rapel sudah merefleksikan bahwa hari ini kita telah mempelajari algoritma dalam penerapan berpikir komputasional, ya. Oke, terima kasih ya Rapel sudah merefleksikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua, ya, berkah untuk kalian semua, untuk kita semua, ya. Jadi berpikir komputasional ini sebuah keterampilan yang esensial, ya, yang harus dimiliki oleh setiap programmer. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistematik algoritmik, ya, yang ada 6 sistem itu. Yang pertama rekursi, greedy, enkripsi data, dinamis, runut balik, dan terakhir ada apa, Kiki? Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan selesai, ya. Sekarang kita akhiri dengan berdoa dipimpin sama Rapel, ya, supaya kita dalam perjalanan diberikan keselamatan, diberikan, ya, semoga selamat sampai tujuan lah, ya, dan besok kita diberikan kesehatan untuk bisa kembali lagi ke sekolah, ya. Silakan Saudara Rapel, dipersilahkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafrizi Fauzi, kelas 11-7 dari SMA Negeri 1 Tarawangi. Di sini saya ingin memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah Buah lakukan. Pembelajaran sangat menarik, mudah dipahami, dan sangat-sangat seru karena ada ice breaking. Semoga kedepannya pembelajaran dengan Buah bisa lebih kreatif lagi, inovatif, dan lebih menyenangkan lagi. Semangat buat Buah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bapak. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan saya, yaitu Ibu AA.
Dan kebetulan saya juga di sini kemarin sama Bu Aah ya sudah melakukan praobservasi, kemudian melakukan kegiatan observasi di kelas dan alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik menurut saya. Dan hari ini juga kebetulan saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi terkait kegiatan kemarin. Baik, Pak Ikin. Untuk melengkapi kegiatan calon guru penggerak angkatan 11, pada hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya Pak ya, Ya. dengan Ibu AA dengan mata pelajaran Informatif. Teknik Informatika. Ibu, perkenalkan nama saya Rohiyati, PP dari angkatan 11 dari Kuningan. Nah, untuk memperlancar kegiatan pasca observasi, nanti silakan Ibu sama Bapak Pak Ikin dilakukan secara santai ya, kemitraan dan tidak usah terburu-buru. Jadi dengan adanya saya tidak menjadi berkurang makna untuk pasca observasi. Siap, Ibu. Ya. Begitu Bapak, silahkan Ya, Bapak terima Ibu kasih, bisa Bu. dimulai. Oke, Bu Aah, selamat pagi Bu Aah. Pagi, Pak Ikin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Ikin baik. Alhamdulillah saya Pak Ikin juga baik. Alhamdulillah saya juga baik. Kemarin kan Bu Aah sudah melakukan observasi ya terkait materi Algoritma ya, ya, betul Pak Ikin. algoritma di mata pelajaran informatika. Ya. Dan saya juga sudah melihat kegiatan Bu Aah ketika melakukan praktik pembelajaran di kelas dan alhamdulillah menurut saya juga sudah baik seperti itu. Nah, untuk sekarang mungkin saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan pasca observasi kemarin. Baik, Pak Ikin. Ya, menurut Bu Aah gimana perasaannya setelah kegiatan kemarin di kelas ya, perasaan Bu Aah melakukan praktik pembelajaran itu yang Ibu Aah rasakan itu perasaannya bagaimana? Oke ya, Pak Ikin ya. Untuk perasaan saya waktu kegiatan praktik kemarin, ini baru pertama kali ya Pak Ikin dibimbing sama calon guru penggerak ya sama Pak Ikin. Nah itu cukup senang ya, karena kegiatan pembelajaran itu saya sudah rencanakan dengan sebaik mungkin, sematang mungkin. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya Pak Ikin. Ya. Berarti dari segi teknis itu sudah tidak ada kendala ya? Untuk teknis alhamdulillah tidak ada, tapi mungkin untuk ada beberapa hal mungkin ya yang masih harus direvisi mungkin. Ya, baik. Oke. Terus saya lihat proses pembelajarannya juga sesuai dengan perencanaan yang Ibu Aah lakukan. Yang di dalamnya itu berdasarkan Menggunakan itu ya, ya, pendekatan diferensiasi. Iya, bukan pendekatan tapi model. Oh ya, model ya, maaf ya. Terus kontennya juga ada, proses dan sintaks-sintaksnya juga sudah bagus. Semuanya sudah muncul. Nah, kira-kira hambatannya seperti apa Bu kemarin ketika melaksanakan pembelajaran kelas? Nah, untuk hambatannya mungkin kondisi kelas ya Pak Ikin. Saya tuh biasanya kalau pembelajaran informatika kebanyakan di laboratorium komputer ya Pak Ikin. Jadi suasananya juga nyaman. Nah, pada saat praktik itu kegiatannya di kelas ya Pak Ikin, dengan kondisi kelas sudah siang ya, kemudian cuaca juga sangat ekstrim ya, panas ya. Jadi pada saat itu anak-anak juga yang mengikuti dengan baik, cuman ada beberapa hal yang mungkin tidak, sintaksnya ada yang tidak tersampaikan ya. Mungkin itu lebih ke hambatan kondisi di kelas. Kondisi di kelas ya, betul. Kalau untuk konten saya sudah menyajikan PowerPoint sudah ya, kemudian untuk kuis, kemudian ice breaking juga sudah mencoba lah sebaik mungkin sesuai dengan perencanaan. Mungkin hambatannya ada di guru juga mungkin kurang ke anak-anak tuh kurang interaktif. Iya, maksudnya anak-anaknya jadi hanya itu saja yang aktifnya, yang lainnya mungkin hanya mengamati saja gitu. Oh iya. Terus kemudian tadi dari hambatan cukup lumayan ya karena kondisi kelas, terus cuaca juga kan sekarang lagi ekstrim, jadi kondisi anak kan tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan cuaca sekarang. Ya, mungkin itu nanti
PR ya, PR saya untuk menanyakan ke sarana mungkin untuk menyesuaikan kondisi atau misalkan penambahan seperti apa. Jadi yang penting Ibu sudah bagus, menurut saya sudah melakukan praktik pembelajaran yang baik ya. Terus meskipun tadi kata Buah masih ada yang kurang terkait apa itu teh komunikasi dengan anak, tapi itu sudah ada memunculkan inisiatif anak untuk bisa melakukan memberikan pertanyaan atau misalkan pendapat. Ya. Nah, kira-kira rencana kedepannya Buah itu setelah melakukan pembelajaran di kelas itu akan seperti apa? Nah, untuk rencana kedepannya, saya kan waktu kemarin itu teori ya Pak Ikin, pengenalan bagaimana algoritma dalam membangun algoritma seperti apa. Nah, untuk kedepannya saya merencanakan langsung di lab aja ya Pak Ikin. Ya. Mungkin proses langkah-langkah membangun algoritma sampai membuat sebuah algoritma ya, membangun algoritma dipraktekkan menggunakan sebuah aplikasi yang sudah disediakan di pelajaran informatika. Berarti rencana kedepannya itu Buah akan terjun langsung ke lab ya? Ya, ke lab aja. Karena betul sekali untuk mata pelajaran informatika, kalau saya rasa kalau pembelajaran di kelas itu kurang efektif ya. Ya, betul karena sekali. anak itu harus bisa terjun langsung dengan harus ada apa yang alat peraganya yang langsung gitu ya Pak. Oke, ini mungkin yang terakhir ya, untuk tadi kan rencana Buah akan melakukan pembelajaran di lab ya. Ya. Nah, harapan kedepannya Buah dari hasil refleksi kemarin, kira-kira capaian apa yang akan Buah atau gebrakan apa yang akan Buah lakukan agar proses pembelajaran yang kemarin Buah lakukan itu dirasa kedepannya akan lebih baik. Nah, untuk capaiannya saya menginginkan semua peserta didik ya, bukan targetnya per kelompok, tapi ini per individu, mempraktekkan langsung bagaimana membangun sebuah algoritma yang sederhana aja dulu ya, berdasarkan berbagai macam strategi yang dibangun, kemudian diterapkan dalam studi kasus. Seperti ya ini algoritma rekursi, mungkin dari perhitungan faktorial matematika itu kita bisa membuat sebuah program yang dimana kita menggunakan bahasa pemrogramannya itu bahasa C++ ya. Nanti diterapkan setiap anak itu mampu sampai proses running dan eksekusinya gitu ya. Seperti itu mungkin. Targetnya semua peserta didik. Jadi bisa membuat program perhitungan faktorial ya dari pendekatan strategi yang sudah disatukan. Dari target peserta didik tersebut berarti tekniknya itu akan seperti apa? Tekniknya atau ya misalkan terbentuk kelompok? Enggak, ini kita langsung aja semua individu praktek semua. Karena alhamdulillah di SMA Garawangi ini untuk komputer sudah memenuhi ya. Semua peserta didik tidak ada yang tidak kebagian. Jadi semua dapat satu PC. Berarti secara menyeluruh? Ya, secara menyeluruh betul. Ya. Oke, Buah, mungkin yang terakhirnya mungkin saya juga ada penilaian atau hal yang ingin disampaikan terkait hasil pembelajaran kemarin, atau saya sedikit ingin memberi masukan. Kalau dari proses kemarin itu sudah baik Bu, tinggal Ibu nanti sesuaikan kondisi di kelas seperti apa, atau misalkan kira-kira nih untuk materi ini bagusnya di kelas atau misalkan di lab. Rancangannya lebih dimatangkan lagi. Mungkin ada masukan sedikit dari kegiatan kemarin. Ibu kurang ada memunculkan kompetensi sosial emosional. Dan saya lihat kemarin ada berdoa, tapi misalkan memunculkan kemandirian peserta didik, tanggung jawabnya itu masih kurang, karena tadi Buah dalam kegiatan diskusi hanya berfokus pada beberapa siswa, tidak hampir semuanya seperti itu. Jadi ada sebagian siswa hanya mengikuti pembelajaran dan melihat kegiatan teman lainnya yang sedang berdiskusi. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan nanti KSE-nya itu atau kompetensi sosial emosionalnya bisa Ya, baik-baik ini. Jadi ya betul sekali ya. Terima kasih ya Pak Ikin sudah memberikan saran. Ya memang terkait emosional tidak semua yang
kritik ya. Iya. Jadi insya Allah lah kedepannya saya akan berusaha sebaik Kan mungkin. kita tidak tahu kondisi murid itu di kelas seperti apa. Jadi misalkan adanya apa penyegaran kembali sebelum ujian atau mindfulness ya Bu. Iya. Oke, cukup sekian Bu untuk kegiatan sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita berdiskusi di akhir kegiatan kemarin, terus sekarang adanya pasca observasi, mungkin Ibu Maah nanti akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru, terus ilmu baru terkait diskusi kita hari ini. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.